Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 6 MIA Sakinah? Pada video kali ini, Bapak akan coba menjelaskan bagaimana caranya melakukan penghitungan rumus atau fungsi pada Microsoft Excel. Tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan video tutorial berikut ini. Baik, seperti yang sudah diutarakan di awal video tadi, bahwa pada kesempatan kali ini Bapak akan coba mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan atau melakukan perhitungan menggunakan fungsi Microsoft Excel. Ya, kita langsung saja ya, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Kita klik saja Microsoft Excel-nya. Kita klik blank workbook. Oke, seperti ini. Nah, tadi di awal kan kita akan menggunakan fungsi. Namun, untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas dulu bagaimana melakukan perhitungan menggunakan datanya dulu ya. Kita akan membutuhkan sebuah data. Nah, data ini akan Bapak buat contohnya seperti di video berikut ini ya. Jadi, jangan kalian skip atau jangan kalian lewatkan. Terus, ikuti dengan seksama, perhatikan dengan baik. Seperti itu ya. Kita ikuti saja dulu contohnya. Nah, di sini kita lihat ada sel A1. Bapak di sini menggunakan sel A1 untuk mengetik dulu judul yang akan kita buat untuk data perhitungannya. Oke. Yang pertama di sel A1 ya. Ingat di sel A1 di sini Bapak akan ketik ya, toko alat tulis Sakinah. Perlu kalian ingat ya, di sini Bapak menggunakan satu sel, yaitu sel A1 saja, toko alat tulis Sakinah. Di sini mungkin Bapak ingatkan lagi, khawatir ada yang lupa gitu. Dulu sempat tuh Bapak menemukan ketika kita kelas 4 ya, kita pernah kan membahas di kelas 4 pelajaran Microsoft Excel tuh di awal, ketika Bapak bikin judul di satu sel A1. Nah, di antara kalian itu ada yang mengetik malah per kolomnya. Jadi di sini di A1 toko, B alat, C tulis, D Sakinah, sehingga muncullah 4 kolom ya, ada 4 sel, padahal yang kita butuhkan hanya satu kolom saja, yaitu di kolom A dan di sel A1. Oke, sekali lagi ya, jadi bukan diketik per kolomnya. Untuk judul ini hanya satu sel saja. Nah, ini bisa kita lihat di FX barnya nih. Kalau kita misalnya betul seperti Bapak ini, nah di sini toko alat tulis Sakinah, dia akan langsung seperti ini, satu kalimat ini ya ada di FX barnya. Tapi kalau misalnya kalian mengetik satu-satu, mungkin di sini juga akan satu-satu munculnya ya, di FX bar ini akan munculnya satu-satu. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lewati lagi satu sel, kita pindah di sel A3. Dan di sini kita akan buat datanya nih, data-data yang akan kita jadikan perhitungannya seperti apa. Nah, sekarang ikuti saja dulu contohnya ya. Oke, Bapak akan ketik dulu barang. Nah, kemudian kita geser ke B3, sel B3 ini bisa kalian menggunakan mouse atau kalian gunakan keyboard tanda panah ke kanan ya. Nah, seperti ini kita tekan saja, kemudian kita ketik lagi. Kemudian sama kita geser lagi di C, kita ketik lagi. Ya, kemudian kita geserkan lagi di sel D, kita ketik lagi jumlah harga, lalu di sel E kita ketik diskon, kemudian di F kita ketik yang terakhir harga bersih. Ya, nah ini sudah kita ketik. Nah, kemudian kalau kita lihat sini, Pak, itu harga satuannya jadi kehapus. Nah, ini bukan kehapus ya. Mungkin Bapak akan mengulang kembali lagi nih, mengingatkan lagi. Khawatirnya di kalian panik nih ketika, duh kok harusnya harga satuan, kenapa cuma harga satu gitu ya. Nah, ini bukan kehapus, tapi hanya ketimpa saja oleh ketikan di kolom C. Nah, ini kita bisa tarik saja nih ya. Kita tinggal tarik saja seperti ini. Tuh, harga satuan dia sudah muncul kembali, sama jumlah barang juga. Kita tarik. Jumlah harga.
Kalau ini di sini harga bersihnya juga nih. Ini karena dia tidak ada lagi teksnya, jadi dia tidak menghilang, tapi kita tarik saja biar menyesuaikan nanti kolomnya seperti ini, oke? Jadi ingat ya, bukan hilang, oke? Tapi dia hanya ketimpa atau ketutup oleh ketikan di sel C atau di sel-sel berikutnya seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian kita akan mengisi data-data barangnya. Kalian ikuti saja dulu contohnya yang Bapak ketikkan di video berikut ini. Oke, barang-barangnya sudah Bapak ketik dari mulai pensil, pulpen, penghapus sampai spidol. Nah, di sini kita lihat tempat pensil tuh melewati lagi ya, melewati kolom B. Nah, ini kita tinggal tarik saja sesuaikan. Atau kalau misalnya di sini kan kita lihat alat tulis Asakina nih. Pak, itu alat tulis Asakina kolomnya misalnya ada batasnya nggak? Nah, kita tinggal tarik saja nih sampai sini juga boleh. Oke. Sehingga yang tadi tempat pensil akan menyesuaikan kolom yang sudah kita tarik seperti itu. Nah, kemudian kita akan ketik lagi, kita lewati satu sel lagi di sel A12, kita ketik saja jumlah total. Kemudian pembayaran. Kemudian kembalian yang terakhir. Nah, ini sudah kita ketik. Nah, yang berikutnya adalah di harga satuannya. Kita tentukan dulu harga pensilnya berapa nih. Sesuai contoh Bapak akan ketikkan dulu harga-harganya ya. Nanti kalian ikuti saja. Oke, Bapak sudah ketik juga harga satuannya. Nah, kemudian jumlah barangnya nih. Karena kita harus isi dulu jumlah barang. Kalau misalnya tidak ada jumlah barang yang diisi, kita belum bisa untuk menentukan nanti jumlah harga berapa, diskonnya, kemudian harga bersihnya, jumlah total jumlah total, terus berapa yang harus dibayarkan atau kembaliannya seperti itu ya. Jadi kita harus tentukan dulu jumlah barangnya. Di sini Bapak akan isi saja jumlah barangnya. Ya, seperti ini ya. 5322432. Oke, sudah Bapak ketikkan. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah harganya. Nah, ingat jumlah harga ini bisa kita cari. Sebetulnya gampang kan kalau dilihat dari hitungan saja sudah gampang nih, sudah bisa 2000. Jumlah barang 5, berarti berapa nih jumlah harganya? Nah, kita akan lakukan menggunakan perhitungan Microsoft Excel. Namun belum menggunakan fungsi, tapi menggunakan rumus dasarnya saja, kali bagi tambah kurang. Nah, di sini kalau kita lihat misalnya harga satuan pensil, barangnya pensil harga satuan 2000. Di sini jumlah barangnya ada 5. Sebetulnya berarti kita bisa mengkalikan ya. Tinggal kita kali saja 2000 dikali 5 berapa. Nah, untuk jumlah harganya rumus di Excel, ingat di awal pertemuan Bapak sudah jelaskan bahwa kita harus menggunakan tanda atau simbol sama dengannya di awal ya, diingat sama dengan di awal. Jadi seperti ini maksudnya di sini di jumlah harga sama dengan. Nah, kita tinggal cek saja mana yang akan kita hitung nih. Kalau di sini kita lihat kan barangnya yang pertama ada pensil. Ya, kita tinggal klik saja. Kita klik saja di sel B4 ini. Nah, B4 ya. Di B4 kita tinggal klik saja. Nanti akan dia berubah menjadi berwarna biru. Kalau di komputer Bapak, mungkin di komputer kalian Bapak bisa jadi berbeda warna. Kemudian kita kalikan dengan jumlah barangnya. Nah, untuk kalinya simbolnya adalah tanda bintang ya. Maksud kalian ingat, simbolnya adalah tanda bintang. Ini sudah pelajaran di kelas 4 dan 5. Jadi simbol tanda bintang di keyboard kalian itu di angka 8. Di angka 8, jadi kita tinggal tekan tombol shift kemudian tekan angka 8. Nah, maka simbolnya akan seperti ini berubah.
tanda bintang. Oke, kemudian kita tinggal klik saja jumlah barangnya di C4. Nah, baru kita enter. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, jumlahnya adalah 10.000. Seperti ini. Nah, untuk pulpen penghapus sampai spidol bisa kita lakukan dengan cara tersebut. Namun itu untuk pelajaran kelas 5. Nah, karena kalian sekarang sudah duduk di kelas 6, maka kalian harus gunakan dengan cara cepatnya. Oke, kalau ada yang masih ingat cara cepatnya seperti apa? Di sini kita klik saja di sel D4 di 10.000 ini. Nah, sampai dia berwarna hijau seperti ini. Kemudian kita cek nih, di bawah ini ada kotak kecil, ya, kotak kecil yang berada di sel D4 ini. Nah, kalian tinggal sentuhkan saja seperti ini. Kita lihat kursornya ini Bapak berwarna putih, plus putih. Kalau kita sentuhkan, nah dia menjadi plus hitam ya, plus hitam yang seperti ini. Harus dipaskan ke sini ya. Jadi kalau kalian misalnya tidak pas ke sini, nah dia akan berubah lagi tuh. Bukan tanda yang seperti ini ya, tapi plus hitam. Nah, seperti ini kursornya. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah nah, kalau dia sudah menempel pada kotak tersebut, kita tinggal tarik saja. Kita tarik sampai ke spidol tadi nih, sampai ke D10. Lalu lepas. Jadi klik tahan, lepas. Nah, berikut sudah muncullah harga atau jumlah secara otomatis atau cara cepatnya. Ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Kalian tinggal klik saja di angka 10.000 ini di sel D4, kemudian cari kotak kecil berada di pojok kanan bawah. Tinggal kalian sentuhkan menjadi plus hitam, lalu kalian tarik. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan harga diskon, harga bersih, jumlah total, pembayaran kembalian. Nah, untuk ke 5 kolom ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang kosong ini, akan kita isi di pertemuan berikutnya. Jadi untuk sementara, untuk hari ini, kalian cukup menentukan jumlah harganya saja dulu. Oke, bisa dipahami ya, hanya jumlah harganya saja dulu. Nah, nanti kalian lakukan penyimpanan atau save, seperti itu ya. Sekali lagi, hanya sampai jumlah harganya saja dulu, kita simpan. Nah, berarti kita akan praktekkan dulu cara menyimpannya atau cara savingnya. Khawatir mungkin ada yang lupa gitu cara nyimpan, gimana sih Pak, aku lupa file udah lama nggak belajar komputer misalkan ya. Oke, ikuti saja atau lihat caranya. Yang pertama kita ke menu file. Di menu file, nah di sini kalian akan diarahkan ke tulisan seperti ini, menu-menu berikut. Mungkin yang berbahasa Indonesia nanti ada simpan gitu ya. Nah, kalian bisa klik yang save atau save as. Di sini kita menggunakan dokumen baru. Kalau dokumen baru kita bisa menggunakan save ya. Kita bisa menggunakan save. Kita klik saja. Nanti dia akan diarahkan seperti ini. Nanti dia akan diarahkan ke drive-nya, drive penyimpanannya. Kalau di sini Bapak misalnya ke Bapak browse gitu, nanti akan muncul seperti ini. Ya, kontak dialog seperti ini. Ini kalian sudah hafalah waktu di lab seperti apa cara menyimpan ya. Nah, untuk memudahkannya, kalau misalnya kalian memang punya drive khusus, misalnya khusus buat kalian, silakan. Tapi kalau tidak ada, untuk lebih mudahnya kalian diklik saja di dokumen. Biar nanti kalau nyari lagi filenya, oh cepat ada di dokumen gitu. Nah, diklik saja dokumennya. Nah, di sini jangan langsung di save, tapi cek dulu file name-nya ya. File name-nya di sini kan masih book 1 nih. Nah, file name-nya kalian rubah menjadi nama kalian masing-masing dan kelas masing-masing. Contoh, misalnya Bapak kasih nama Rudi 6 Khaybar. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal lakukan penyimpanan saving saja. Tinggal di save. Ingat ya, dengan nama kalian masing-masing dan kelas kalian masing-masing. Kemudian, oh iya, jangan menggunakan nama panggilan. Jadi harus menggunakan nama asli yang ada di absensi ya. Biar Bapaknya lebih mudah untuk mencari nama saat penilaian. Setelah itu, jika sudah kalian simpan, saving, nah hasilnya nanti bisa kalian buka kembali. Karena kan tadi masih ada file yang kosong ya. Masih ada file yang kosong di diskon, seperti ini, itu contohnya. Nah, seperti ini kan. Ini belum ada kan ya, masih kosong. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kita tinggal open saja. Kita tinggal open file yang sudah kita save tadi. Lalu kita akan isikan di diskon dan harga bersih serta total pembayaran dan kembalian. Nah, untuk kalian yang misalnya ketika sudah disimpan lalu kemudian dihapus,
Ya berarti kalian harus mengulang dulu dari awal data berikut ini, ketik data berikut ini ya. Oke, seperti itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Dan ya, setelah filenya nanti kalian save atau simpan, jadi untuk saat ini filenya itu disimpan saja dulu di laptop atau di PC kalian ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan panggil atau kita akan buka kembali file tersebut ya untuk materi berikutnya di minggu depan. Oke. Jadi itu saja mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini. Sekali lagi, ini silahkan kalian buat dulu, kerjakan seperti biasa ya, namun tidak harus dikumpulkan, tidak harus distorkan kepada Bapak. Karena pengumpulan tugasnya nanti akan kita lanjutkan di minggu depan ketika kita mengisi diskon dan kolom-kolom yang masih kosong. Oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya subscribe. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.